sini, jadi ngobrol dulu. Kasih motivasi adik-adik ini. Jadi ini kawan aku Kalrosun, dia kita ompes ke mana pun juga. Ini gelombang yang belum terangkut pulang. Terkena besok. Silakan. Straight news, berita pendek nasihat menulis cepat, berita pendek. Kalau saya sebenarnya Bung Alex perkenalkan kok, jadi tidak perlu perkenalkan inti dari apa namanya pembuatan naskah berita itu sebenarnya dia lebih misalnya kayak straight news itu kan mungkin Kakak Alex sudah sampaikan paling banyak. Caranya ini saja, bagaimana teman-teman membidik sebuah pemberitaan tidak lewat misalnya peristiwa-peristiwa yang terjadi sekitar teman-teman loh, ya adik banyak berita tapi tidak semua hal itu jadi berita, itu harus diingat ya. Misalnya tidak semua hal jadi berita itu misalnya begini, masalah rumah tangga itu kan masalah kan, tapi tidak perlu harus jadi berita ya kan. Tapi kalau misalnya ada masalah rumah tangga yang bisa jadi berita, misalnya bupati dia selingkuh, ya kan? Jadi berita. Contoh, itu jadi berita. Kenapa jadi berita? Poinnya ada pada bupati. Bupati ini sebagai salah satu pejabat publik yang keseharian dia punya gerak-gerik, dia punya aktivitas harus mendapat perhatian teman-teman masyarakat semua. Karena dia di selama dia menjadi bupati kan dia dibiayai oleh BPD, baik dari kehidupan rumah tangganya selama dia menjadi bupati, kemudian terus di kantor melayani masyarakat. Nah, makanya dia wajib diawasi, bukan hanya oleh kepolisian, kepolisian dari aspek hukum, tapi juga dari aspek publik. Publik itu siapa? Publik itu representasi daripada media yang atau jurnalis yang terus memantau, memberitakan tentang aktivitas pemerintah. Nah, jadi kembali ke penulisan berita tentang strike news. Kemudian berita pendek ini kan kalau di zaman dulu, zaman dimana koran, televisi masih gencar-gencarnya, itu banyak kita temukan dalam peristiwa-peristiwa yang perlu kemudian dihubungkan, karena kalau sifat daripada koran misalnya, koran itu kan besoknya kita cari berita hari ini, besoknya baru terbit. Jadi kita punya jeda waktu yang cukup untuk mengkonfirmasi misalnya setiap peristiwa kecelakaan lalu lintas misalnya. Nah, kita punya jeda waktu untuk misalnya melihat fakta di lapangan, kemudian mengkonfirmasi ke pihak kepolisian, ya, nah, kemudian kita bisa juga mengkonfirmasi ke keluarga korban, ya, terus pelaku misalnya kan kecelakaan itu kan bisa jadi kecelakaan tunggal, kecelakaan antara kedua belah pihak ya. Nah, jadi kita punya waktu yang cukup panjang untuk mengkonfirmasi semua itu. Berbeda dengan era saat ini, kejadian yang kita lihat hari ini dia bisa menjadi satu berita. Kalau istilah dalam media nasional saat ini itu media Jakarta ya, bukan media nasional, media berbasis di Jakarta, itu lihat apa yang sedang viral di sekitar kita. Misalnya apa, kecelakaan misalnya, kita ambil contoh yang ini, kecelakaan, kemudian kecelakaan itu tidak semua kecelakaan itu menjadi berita sih, nilai beritanya. Misalnya dia kecelakaan secara beruntun, ada mobil di depan atau motor, misalnya seperti contoh yang di Palembang kayak yang di
Beruntun. Ya. yang misalkan tronton ketika Konten. mobil kontainer menyeret sejumlah kendaraan. Nah itu menyita perhatian publik dunia terutama nasional, karena dia dampaknya kan kejadiannya kan yang sangat luar biasa. Itu bisa masuk ke straight news, kita menulisnya dari aspek straight news dari kejadian awal kan, kemudian diulas lewat berita panjang aja. Misalnya apa sih sebenarnya kenapa sampai terjadi kecelakaan itu. Contohnya kendaraan tronton itu remnya blong, harus digali lagi lebih dalam. Bisa jadi soal faktor kelalaian sopir. Kalau di sini kan lebih trending kan sopir mabuk. Kalau orang mau kecelakaan mau sopir mabuk kan mau bangun tidur sopir dalam keadaan sadar dan tidak sadar kan pasti orang sudah tebak bahwa itu mabuk. Di Oppo ini kalau kebanyakan gitu. Tapi kita sebagai jurnalis apapun, baik jurnalis media maupun jurnalis warga, kita tidak mesti langsung kemudian kita dituntut bukan untuk menyimpulkan suatu peristiwa, ya, tetapi kita ditugaskan untuk mengabarkan apa yang terjadi saat itu. Jadi kemudian ketika terjadi suatu peristiwa, lalu kita ini karena ini, itu tidak boleh. Itu harus hukumnya haram bagi dunia jurnalis. Karena itu ketika kita sudah ini karena itu berarti kita sudah menyimpulkan apa yang kejadian itu terhadap kita telah menyimpulkan sebuah kita punya opini di dalam sebuah peristiwa. Jurnalis bukan hakim. Kita bukan hakim, jurnalis bukan hakim, jurnalis bukan jaksa, bukan penyidik. Ketika misalnya saudara melihat suatu peristiwa, tulis atau lebih ini kan gambar itu kan tidak, kalau video kan gambar itu kan tidak merubah itu kan substansi yang terjadi, fakta yang terjadi kan. Tapi kalau saya ini kan lebih fokus pada tulis kan, jurnalis tulis. Ketika suatu peristiwa terjadi di depan mata teman-teman, tulis apa yang kau lihat dan tulis apa yang kau dengar. Kalau misalnya terjadi apa yang sudah kita lihat dan apa yang kita dengar belum memiliki cukup untuk menjadi produk, dijadikan sebagai produk jurnalisme, maka salah satu tuntutan yang paling penting adalah mengkonfirmasi kepada para narasumber tentang suatu peristiwa yang terjadi yang apa yang kita lihat. Nah itu, saya kira mungkin itu sedikit gambaran Pengalaman awal waktu menjadi jurnalis, mulai jadi jurnalis, rasa bagaimana hatimu pergi wawancara berat, mau bertanya, mau tanya apa ini, langkah. Itulah cerita sharing pengalaman. Namanya kita manusia itu sama sebenarnya. Kita orang itu sifat dasar manusia itu pasti kan ketika kita berinteraksi dengan orang yang baru kita kenal, kita kan malu tuh, malu hati. Saya sebagai orang pertama kali berada di dunia ini, mungkin sama seperti kebanyakan orang. Ketika ditugaskan ke lapangan, kita mungkin saya Media cetak ya. Media cetak saya waktu awal masuk ke ini. Awal mungkin saya boleh cepat mendapatkan fakta-fakta peristiwa seperti yang tadi saya ceritakan, kecelakaan dan sebagainya. Tapi untuk mendapatkan konfirmasi ini kan kita butuh orang, konfirmasi kepada narasumber itu kita butuh orang. Nah, bagaimana kita mengkomunikasikan sebuah peristiwa yang kita lihat dengan orang misalnya kepolisian yang baru kita kenalin, apalagi tahulah bahwa yang namanya kita orang dari SMA atau selesai kuliah, namanya orang-orang itu kan kita minder kan, malu hati, minder karena Percaya diri kurang. ya itu salah satunya itu, kurang percaya diri untuk berhadapan dengan orang-orang seperti polisi, pokoknya pihak-pihak yang berkaitan dengan. Nah, hal yang paling solusi yang paling terdekat ya, menurut saya memberikan solusi ketika
kita mengatasi itu. Di dunia saat ini itu kan sudah banyak platform media wartawan dan itu dari berbagai platform, sehingga teman-teman mengikuti saja. Hal yang paling penting itu ikuti sesama teman senior yang ada di lapangan. Tidak usah kita terlalu banyak Ya, kalau istilah ini over ya. ini, tapi kita mengikuti. Kalau senior. Ada salah satu teman senior saya di media cetak, dia selalu memberikan semacam motivasi ke kami bahwa jadi jurnalis itu berikan ataupun pura-pura bodoh atau berikan satu pertanyaan yang paling bodoh kepada seseorang untuk mendapatkan sebuah jawaban cerdas. Misalnya pertanyaan itu tidak perlu harus yang intelektual, iya kan? Yang apa yang terjadi di lapangan, tanyakan saja. Misalnya, Bapak kenapa lari drone? Mungkin bagi sebagian orang yang ini, pastikan dia, ini pertanyaan bodoh apa ya? Tapi itu aku punya hak untuk bertanya. Saya, siapapun, senior siapapun, ketika berada di sama-sama dalam lapangan, tidak boleh mendikte ataupun ini setiap pertanyaan masing-masing punya pertanyaan. Kita punya hak untuk bertanya. Nah, apapun pertanyaan harus membutuhkan jawaban. Tanya saja. Oh, kenapa rem belum? Atau kenapa sampai ban bocor? Atau kenapa sampai jalan licin sehingga menyebabkan kecelakaan ini? Pasti akan kau temukan jawaban-jawaban yang menurut tadi yang saya sebutkan, bahwa jawaban-jawaban intelektual. Nah, begitu juga apa yang awal-awal mula saya masuk ke dunia ini. Pertama membangun jejaring, membangun sesama teman, jalan dengan senior, patuh terhadap senior itu etika yang tidak tertulis di dalam lembaran buku apapun, tapi dia tertanam di setiap individu manusia, bahwa sebagaimana dalam kehidupan keluarga, bahwa kita tetap menghormati yang namanya orang tua, tetap orang tua, adik kakak tetap kakak, dan kita sebagai adik tetap adik. Itu sebenarnya sama dalam dunia kerja, dalam dunia ini pun sama. Jadi ketika di lapangan malu itu ada, tapi bagaimana kita mengimbangi perasaan malu itu sebagai menjadi sebuah motivasi. Apakah kita minder, ataukah saya ingin seperti dia, yang misalnya ketika misalnya bertemu dengan narasumber, dia banyak bertanya, banyak mendapatkan dia punya banyak bahan untuk bertanya. Itu saja, pilihannya dua itu saja. Apakah saya malu kalau bertanya? Itu pilihan pertama. Ketika perasaan itu sudah tertanam dalam teman-teman, adik-adik punya pikiran dan hati, maka akan selamanya kau akan malu berhadapan dengan narasumber untuk bertanya. Tapi kalau kau ubah itu menjadi, wah, sama keren, saya harus jadi seperti dia, Saya mau tulis seperti dia, motivasinya kuat. Iya. Saya ingin tulis seperti dia. Tulis bagus di orang banyak baca. Saya Banyak baca orang. Itu dorong diri sendiri. jadi dua hal itu yang menjadi dasar utama bagaimana seseorang itu mau berkembang atau tidak. Saya mau seperti dia, ataukah saya malu kalau saya jalan dengan dia, saya lihat kalau banyak tanya, banyak berita pertanyaan yang bagus, kalau saya tidak ada pertanyaan, terus sama malu. Jadi mulai belajar dari lapangan itu, kemudian kembali kita ke masing-masing redaksi, kemudian kembali ke rumah, kita merefleksikan apa yang terjadi hari ini. Misalnya setelah hari ini itu di lapangan. Itu yang poin utama dalam dan itu saya yakin pasti di mungkin space masalah saja yang berbeda, tetapi saya yakin bahwa hal-hal semacam apa yang tadi saya sampaikan itu pasti melekat pada setiap diri, yang namanya wartawan senior maupun wartawan junior. Saya kemudian dari koran, saya dipercayakan beberapa teman di Jakarta dan
pegang biru di media rintisan online. Nah, terus continue. Dan sebagai wartawan itu jangan pernah kau berpikir bahwa kau akan kaya dengan wartawan, jadi wartawan. Bekerja sebagai wartawan itu adalah pekerja apa hati nurani, pekerja ini. Jangan pernah kalau saya jadi wartawan nanti saya akan kaya, saya rezeki itu setiap orang punya rezeki pasti ada. Kau kerja saja, kerja dengan benar, kau angkat hal-hal yang benar, kau angkat orang-orang yang terzolimi di lapangan, terzolimi karena kebijakan pemerintah, terzolimi karena sesama persaingan bisnis, kau angkat saja. Tuhan tidak akan tidur untuk memberikan rezeki kepada. Tapi kalau kau motivasi turun di, yang saya akan jadi wartawan dan saya akan punya uang banyak, mohon maaf, lebih baik pergi cari jadi kontraktor atau jadi pegawai negeri kan, supaya kau bisa kalau misalnya jadi pegawai negeri kan gajinya kan cuma lebih, tapi kalau mau lebih dari itu pasti korupsi. Atau mau jadi siap-siap saya mau daftar di nama di apa partai politik supaya saya mau jadi caleg kan apa-apalagi semua mau. Jadi tugas-tugas jurnalistik itu sebenarnya hakikatnya dia berat. Siapapun dari agama apapun, kau akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kau. Kalau dulu itu guru pahlawan dan petani jasa, sekarang jurnalis. Guru dulu, saya menyambung apa yang Kakak Alis sampaikan. Guru dulu dia bekerja saja. Dia mau mencerdaskan orang-orang yang ada di gunung, di pantai, di lembah-lembah, tanpa motivasi dia untuk dikasih upah, karena mungkin lahir daripada hati nurani. Tapi sekarang banyak terjadi kekurangan guru di sekolah itu. Coba cek, pemerintah belum bayar dia punya gaji honor, pemerintah belum bayar dia tunjangan apa jarak jauh atau tunjangan apa itu. Jadi motivasi itu guru kemudian kembali pahlawan tanpa tanda jasa tadi itu kemudian kembali menjadi semacam dalam kerja-kerjanya sudah terkotori oleh oleh iming-iming pendapatan, iming upah. Dan sebenarnya itu tidak salah. Setiap orang itu kan butuh makan kan. Setiap orang kan butuh makan. Tapi kembali lagi, setiap manusia itu sudah punya rezeki yang diberikan oleh Tuhan. Kalau setiap orang meyakini hal itu, kau boleh hari ini pegang itu air itu belum tentu kau punya. Kalau bukan rezekimu, kau punya. Mungkin hanya menjadi perantara. Botol itu kau kasih ke ada laki-laki. Jadi itulah cara kerja rezeki. Begitu juga dalam dunia kerja apapun, termasuk jurnalis. Teman-teman dengan di dunia jurnalis hari ini memang sudah mengalami banyak transformasi yang cukup ini, apalagi di era digitalisasi. Meskipun di era keterbukaan informasi ini, masifnya keterbukaan informasi ini, tapi pasti kan orang berpandangan bahwa tidak perlu kita butuh jurnalis, tidak perlu kita butuh media. Itu pandangan yang salah. Sebab setiap era itu memiliki tantangan. Ada baik, tapi ada juga buruknya. Makanya jurnalisme itu dibutuhkan di setiap, dia ada hadir di setiap momen, setiap zaman. Sampai pas Tuhan bersabda kiamat baru jurnalistik habis. Karena itu ada tantangan-tantangan tersendiri. Jadi di era saat ini, misalnya di tengah keterbukaan informasi, konflik ini yang penting pakai tangan, konflik ini, suara dari YouTube keluar, suara dari TikTok keluar, suara dari Facebook keluar, Twitter keluar, Instagram dan lain sebagainya. Siapa yang mengerjakan Itu pasti namanya jurnal itu produk-produk jurnalis juga.
produk-produk apa namanya ya, informasi itu sih bersifat informatif, informasi bahkan lebih mendalam daripada kerja-kerja jurnalis yang kalau dibilang ya, kalau dalam konteks kita melihat fenomena yang terjadi saat ini lebih nakal. cuman kehadiran jurnalistik ini penting di setiap zaman dan era itu karena dia mampu memverifikasi, mengklarifikasi setiap informasi yang beredar di lapangan, beredar di masyarakat. Jangan apa kira kalau misalnya di zaman raja-raja sana tidak ada era jurnalis. Setiap lembaran titah oleh raja misalnya, contoh Raja Firaun misalnya, kan tidak mungkin raja itu dia menyampaikan ke rakyatnya satu-satu. Ada medium atau istilah sekarang itu media yang menyalurkan informasi titah atau penyampaian apapun informasi dari raja itu kepada rakyat. Jadi itu pula zaman sekarang pemerintah itu hadir, boleh saat ini melalui berbagai platform media, tapi tetap jurnalisme itu hadir itu menguji kedalaman, menguji setiap informasi yang muncul dari pemerintah misalnya. Bisa jadi pemerintah melakukan perbuatan hoax, ya kan? Menyampaikan informasi. Makanya ketika jurnalis hadir di situ, dia mampu memverifikasi. Misalnya, contoh Pak Jokowi hari ini di Jakarta dia menyampaikan konferensi pers bahwa saya sudah mensejahterakan rakyat di Kabupaten Biak Numfor. Sebagai masyarakat awam, masyarakat Indonesia, saya sangat hakul yakin bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu 75% rakyat percaya bahwa dengan informasi dari Pak Jokowi, rakyat dia semua sudah sejahtera, punya mobil, punya sejahtera itu kan klasifikasi itu kan, sudah makan 1 hari 3 kali, punya makan menu makanannya sesuai dengan orang yang sejahtera. Nah itu penyampaian informasi dari Pak Jokowi tuh. Lalu bagaimana kehadiran jurnalis? Kan itu kan sudah clear bahwa pemimpin negara kalau sudah sampaikan begitu berarti sebagian besar meyakini itu bahwa rakyat diyakini Numfor ini sudah sejahtera. Jurnalisme hadir dalam konteks itu untuk memverifikasi benar atau tidak apa yang disampaikan oleh Jokowi tadi, bahwa benar atau tidak ya masyarakat di Biak Numfor sana sudah sejahtera ya. Nah, turunlah jurnalisme di sini ke sesuatu yang verifikasi. Yang namanya masyarakat itu kan luas, mulai dari pejabat pemerintah sampai masyarakat awam di lapangan itu semua masyarakat. Turun ke lapangan lalu memverifikasi. Nama siapa? Putra. Ya, pergi ke Putra misalnya. Putra, di rumahmu ada apa? Dia tidak langsung tanya bahwa kok sudah sejahtera atau belum, gitu. Terlalu vulgar. Ketahuan nanti maksudnya. Misalnya betul saya sudah sejahtera. Kalau misalnya jadi kita tidak mesti harus mengklaim bahwa informasi itu sah. Pengujian informasi itu mesti harus tidak benar atau benar. Harus ada keyakinan dari diri setiap jurnalis bahwa kan dari awal saya sampaikan bahwa kita tidak boleh menyimpulkan suatu peristiwa, ya kan? Maka ketika Putra menyampaikan keadaan kehidupannya di rumah misalnya, itu yang kita tulis. Misalnya, kita memang selama ini sudah 1 hari makan 3 kali. Alhamdulillah, puji Tuhan. Kemarin saya baru beli mobil. Ini sekarang itu perkataan itu dalam begitu pula sebaliknya untuk menguji benar tidak mesti harus dari satu orang tuh ya. Katakan kita
Hah? Aprilia. Kuliah. Kok kuliah lah? Siapa yang bayar kok kuliah? Aku dapat beasiswa kah? Terus sekolah aku dapat beasiswa kah? Ayo kakak, kita harus misalnya jawaban dari Aprilia. Aduh, kita harus minum di opini di depan. Kita dapat sedikit-sedikit setabung. Baru saya pakai bayar kuliah. Separuh saya pakai bayar kuliah, separuh saya pakai bayar beli makan. Lalu juga saya mau bisa jadi saya juga pakai bantu adik yang sekolah di SMA. Contoh ini contoh. Jadi ketika dua jawaban itu dimunculkan dalam satu produk jurnalisme, dia akan menimbulkan sebuah persepsi yang berbeda ya, abang Alci, terhadap di benak publik, bahwa bisa jadi ada yang bilang bahwa Pak Jokowi betul, dia bilang masyarakat biak ini sejahtera karena terbukti si Putra punya mobil dia tuh sesuai dengan keadaan yang disampaikan. Tapi ada persepsi lain yang kemudian wah, bagaimana bicara soal sejahtera kalau ada yang masih dulu jual pinang untuk menghidupi dia punya pendidikan, dia punya adik-adik dan kebutuhan hidupnya. Lalu nilai konteks kesejahteraan itu dilihat dari mana? Jadi itu kemudian, kita memadukan 3 informasi penting yang kemudian menjadi informasi kepada publik yang bisa jadi akan ditindaklanjuti. Oh, berarti ketika informasi itu muncul di ruang media, maka menjadi sebuah bahan bahwa bisa jadi Pak Jokowi akan berarti apa yang tadi kemarin saya sampaikan sudah benar, tapi kemungkinan tim saya, para kabinet saya ini kurang bekerja di lapangan. Jadi orang hanya datang ke Putra untuk mendata, tapi orang tidak sampai ke rumahnya Aprilia. Nah itu. Jadi ada sebuah proses mendorong perubahan. Jadi kita tidak serta merta mengkritisi pemerintah bahwa salah atau benar, tidak. Tapi dengan kerja-kerja kita akan membantu meluruskan, bukannya bahwa Pak Jokowi salah, tidak. Pak Jokowi benar, terbukti Putra sejahtera. Tapi kita meluruskan bahwa selain Putra, apa yang Pak Jokowi lihat tentang Putra, ada juga yang namanya Aprilia. Ya, begitu. Sehingga kemudian itulah menjadi salah satu semacam jurnalisme ini penting dalam konteks yang tadi saya sudah sampaikan. Kebayang kalau misalnya tidak ada jurnalisme. Jokowi sampaikan bahwa masyarakat dia sudah sejahtera dan orang tidak tahu bahwa Aprilia ini sedang susah membiayai hidupnya, membiayai pendidikannya demi menjual pinang di pinggir jalan. Begitu pula orang akan tidak tahu bahwa si Putra memiliki banyak hal yang dia dapatkan di keluarganya tentang apa yang kita sebut dengan kesejahteraan yang disampaikan oleh pemimpin bangsa yang bertanggung jawab untuk mensejahterakan kehidupan bangsa dan sebagainya. Ngomong kosong ini mudah-mudahan kalau misalnya yang baik dari dong terima, kalau yang tidak baik itu yang baik itu datang dari Tuhan, kalau tidak baik itu mungkin datang dari kekurangan saya sendiri sebagai manusia. Saya juga manusia yang di lapangan kadang-kadang juga orang buat itu. Jadi apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat buat adik-adik. Mudah-mudahan teman-teman besok jangan malu. Poinnya itu malu kalau misalnya kita tidak bisa. Boleh malu, tapi malu kalau saya tidak bisa. Saya tidak bisa seperti kakak Alex. Saya tidak bisa seperti jurnalis yang hebat lain. Itu boleh malu seperti itu. Tapi jangan pernah malu ketika saya nggak bisa berusaha. Jangan pernah berpikir semua orang pasti bisa.
tergantung kamu punya hati nurani mau seperti dia atau tidak. Poinnya di situ. Terima kasih. Assalamualaikum. Foto dulu, foto bareng dulu ya. Foto kan? Iya. Situ sudah berdiri situ malu. Saya baterai habis jadi pakai yang shot. Itu video. HP ini ada di sini. Kamera bagus. Iya kan kan. Sekian Tidak saya Pak harus balik dulu. Kan subuh. Itu punya. Depan boleh bagus. Ini kacau sudah. Kamu mari foto. Mari ambil di sini foto. Depan yang ini yang pegang yang Satu pegang dulu, habis itu baru Gantian. ini ada apa-apa. Tempatnya semangat apa? Atau berdiri begini boleh, kalau ada tuh Begini. Biar ini juga kelihatan. Atau pelan belajar kelihatan. berapa? Kamar Tampak sih. Mari, mari. Adik, kau berdiri di sudut kamera apa? Tripod sana boleh? Itu boleh. Kau foto di sana. Yang mau foto, yang pegang. Masuk dulu. Satu saja dulu. Gantian. Mari, mari. Gantian satu foto. Dapat. Dapat 1, 2, 3. Satu kali lagi. Bebas ya. 2, 3. Iya. Nah, ya. Bisa kan situ? Bisa. Dapat lagi. Dapat ya? Dapat. 1, 2, 3. Ulang lagi. 1. Ya, bebas. Bebas, bebas. Satu, 2, 3. Oke sih. Ada orang? Kita jangan dulu. Apa? Ya. Aduh. Oke. Sharing experience. Sharing pengalaman. Jadi begitu sudah. Ya, saya tunggu hasil menulis ini ada narasumber satu lagi motivator ya kan juga motivasi bisa dikutip lagi. Gitu. Ingat-ingat apa yang tadi saya ngomong tuh bisa jadi poin, bisa jadi kalimat langsung nih. Nah, narasumber ada selain narasumber antar kalian tuh latihan ya. Input saja ke grup, tulis nama di bawah. Penulis titik 2. Nah, nama benar ya, nama benar jangan nama samaran, nama benar. Gitu. Teknisnya begitu ya, nama benar terus kasih judul. Terus ini belum termasuk judul ini ya. Judul bikin lah. Ini latihan terus. Yes. Saya pikir begitu ya. Kita hanya air putih dan gorengan yang masih Wih, bersedia. luar biasa teman. Tidak ada mama sini. Mama. Ini bisa diambil di bawah saja. Saya komunikasi bisa ya. Bantu ki. Bantu dia. Kertas putih juga dibawa pulang. Kalian ada gambaran Ini buku catatan bawa sini. Buku bawa sini. Untuk pakai adik di rumah kamu pakai boleh dibawa pulang. Jangan ditinggal. Ini ya. Bawa saja. Karena ada pensil juga. Pensil yang boleh dengan. Bawa
Oh, pwede sampai pwede. Ada boleh kalau mau ini terus juga. Kertas ada yang butuh, silakan. Oh ya, ada. Di grup jadi. Iya. Ya. Siap. Pakai sepatu. Bikin rapi dulu lah kalau ini. Pakai sepatu dulu. Ya, ya, itu ya.